Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat avaskular nekrosis. Avaskular nekrosis atau AVN atau osteonekrosis adalah kondisi matinya jaringan tulang karena kekurangan pasokan darah. Meski umum terjadi pada orang yang berusia lebih dari 30 tahun, kondisi ini pada dasarnya bisa dialami oleh siapa saja dari segala usia. Pada tahap awal, avaskular nekrosis umumnya tidak menunjukkan gejala. Namun, seiring waktu, sendi yang terkena gangguan ini akan terasa nyeri saat bergerak. Ketika kondisi sudah semakin parah, sendi dapat terasa nyeri meski tidak digerakkan. Penyebab avaskular nekrosis. Avaskular nekrosis terjadi akibat berkurangnya pasokan darah ke tulang. Beberapa kondisi yang dapat membuat pasokan darah ke tulang berkurang yaitu cedera pada sendi atau tulang. Cedera seperti dislokasi bisa merusak pembuluh darah di sekitar sendi yang bermasalah, sehingga menghambat pasokan darah ke tulang. Penumpukan lemak di pembuluh darah. Lemak bisa menutup pembuluh darah kecil dan mengakibatkan berkurangnya pasokan darah ke tulang. Hal ini dapat terjadi pada orang yang menggunakan kortikosteroid untuk waktu yang lama atau orang yang kecanduan alkohol. Penyakit. Beberapa penyakit yang bisa mengurangi pasokan darah ke tulang dan menyebabkan avaskular nekrosis adalah anemia sel sabit, penyakit Gaucher, pankreatitis, diabetes, lupus, dan HIV atau AIDS. Tindakan medis. Tindakan medis, seperti radioterapi, bisa melemahkan tulang dan merusak pembuluh darah. Selain radioterapi, tindakan transplantasi ginjal juga diduga dapat menyebabkan avaskular nekrosis. Pada dasarnya, avaskular nekrosis bisa dialami oleh siapa saja. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang membuat seseorang lebih berisiko menderita kondisi ini, yaitu mengonsumsi alkohol secara berlebihan, memiliki kebiasaan merokok, mengonsumsi obat steroid, seperti kortison dan prednison, dalam waktu lama, menderita penyakit tertentu seperti penyakit Legg-Calvé-Perthes, berusia 30-60 tahun. Pada sejumlah kasus, penyebab avaskular nekrosis tidak diketahui secara pasti. Penyakit ini bisa terjadi pada individu yang sehat tanpa memiliki kondisi atau faktor risiko di atas. Gejala avaskular nekrosis. Dibandingkan area tubuh lainnya, avaskular nekrosis paling sering terjadi di bagian sendi pinggul dan lutut. Kondisi ini jarang terjadi pada pundak, tangan, atau kaki. Avaskular nekrosis umumnya tidak menimbulkan gejala di awal. Namun, seiring kondisi berkembang, penderita avaskular nekrosis dapat merasakan gejala seperti berikut yaitu nyeri ringan hingga berat di area sendi yang terserang, nyeri pada pangkal paha yang menyebar hingga ke lutut, nyeri ketika menopang beban tubuh dengan pinggul atau lutut, nyeri sendi yang cukup parah hingga membatasi pergerakan. Jika avaskular nekrosis terjadi pada tulang rahang, gejala yang dapat muncul meliputi penonjolan tulang rahang yang disertai nyeri, nanah, atau keduanya. Gejala avaskular nekrosis juga dapat terjadi pada kedua sisi tubuh, misalnya pada kedua lutut. Avaskular nekrosis biasanya berkembang dalam kurun waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Namun, rasa nyeri juga bisa tiba-tiba bertambah parah akibat adanya retakan-retakan kecil di dalam tulang yang disebut mikrofraktur. Mikrofraktur dapat menyebabkan tulang dan sendi menjadi rusak, yang kemudian memicu timbulnya artritis atau radang sendi. Kapan harus ke dokter? Perlu diketahui, gejala-gejala di atas juga dapat menjadi pertanda gangguan kesehatan lain. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala tersebut guna memastikan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. Diagnosis avaskular nekrosis. Diagnosis avaskular nekrosis akan diawali dengan melakukan tanya jawab mengenai gejala dan keluhan yang dialami, serta riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter ortopedi akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan menekan daerah di sekitar sendi untuk melihat adanya bagian yang terasa lunak dan menggerakkan sendi ke berbagai posisi untuk menilai kemampuan geraknya. Agar hasil diagnosis lebih akurat, dokter juga akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang, seperti foto ronsen, untuk melihat perubahan tulang yang terjadi akibat avaskular nekrosis, MRI atau CT scan, untuk melihat kondisi tulang dengan lebih detail. Jika hasil pemeriksaan di atas menunjukkan tidak ada masalah dan pasien juga tidak memiliki faktor risiko terserang penyakit ini, maka dokter akan merekomendasikan pemeriksaan lain yang disebut bone scan guna memastikan kondisi. Pemeriksaan bone scan diawali dengan menyuntikkan zat radioaktif ke dalam pembuluh darah. Zat tersebut akan menuju ke daerah tulang yang mengalami gangguan dan akan tertangkap saat dilakukan foto dengan kamera gamma. Jika dokter tetap menduga pasien terserang avaskular nekrosis meski semua hasil tes tidak menunjukkan adanya penyakit ini, pasien mungkin akan disarankan menjalani tes dengan tindakan pembedahan untuk mengukur tekanan pada tulang yang sakit.
Tes ini dinamakan functional bone test. Pengobatan avaskular nekrosis. Pengobatan untuk avaskular nekrosis akan disesuaikan dengan usia pasien, penyebab penyakit, bagian tulang yang rusak, dan tingkat kerusakannya. Berikut ini adalah beberapa obat yang dapat diresepkan dokter untuk mengobati avaskular nekrosis. Obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS. Obat-obatan seperti ibuprofen atau diclofenac bisa mengurangi gejala peradangan seperti nyeri. Obat penurun kolesterol. Penurunan kadar lemak dalam darah bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya avaskular nekrosis. Antikoagulan. Jenis obat antikoagulan, seperti warfarin, akan disarankan dokter untuk mencegah penggumpalan darah. Obat bifosfonat. Pada sebagian kasus, obat bifosfonat seperti alendronat bisa memperlambat perkembangan penyakit avaskular nekrosis. Namun, terdapat juga laporan bahwa bifosfonat justru menyebabkan avaskular nekrosis pada tulang rahang. Selama pengobatan, pasien tidak dianjurkan melakukan banyak kegiatan yang bisa membebani bagian tulang yang sakit. Pasien juga bisa menyertai pengobatan dengan fisioterapi untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi sendi yang rusak. Jika sakit yang diderita sudah tergolong berat, dokter akan menyarankan tindakan bedah, seperti transplantasi tulang. Prosedur ini bertujuan untuk mengganti tulang yang rusak dengan tulang yang sehat dari area lain di tubuh pasien. Penggantian sendi. Jika bagian yang sakit sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, pasien bisa menjalani operasi bedah untuk mengganti sendi yang rusak dengan sendi imitasi atau buatan dari logam. Osteotomi. Pada prosedur ini, bagian tulang yang rusak akan dibuang dan bagian yang masih sehat diharapkan akan membentuk ulang struktur tulang untuk memperkuat tumpuan pada sendi, agar bisa digunakan lebih baik. Dekompresi inti tulang. Prosedur dekompresi inti tulang dilakukan dengan membuang bagian dalam tulang untuk mengurangi beban pada sendi dan agar terbentuk pembuluh darah baru. Komplikasi avaskular nekrosis. Avaskular nekrosis yang tidak ditangani akan memburuk seiring waktu hingga bisa menyebabkan tulang rusak. Kondisi ini juga bisa menyebabkan bentuk tulang menjadi tidak normal, sehingga berpotensi menimbulkan artritis atau radang sendi. Pencegahan avaskular nekrosis. Mengingat penyebab avaskular nekrosis tidak selalu diketahui secara pasti, kondisi ini menjadi sulit untuk bisa dicegah sepenuhnya. Namun, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risiko terkena avaskular nekrosis, yaitu membatasi konsumsi alkohol, menjaga kadar kalori tetap rendah, berhati-hati dalam menggunakan obat, terutama obat steroid, berhenti merokok. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.